Miftahul Ulum? Miftahul Ulum? Miftahul Ulum? Alhamdulillah. Kemudian perlu diketahui oleh santri-santri Miftahul Ulum bahwa tadi sudah diumumkan oleh Ustadz Samsuddin, mulai besok kalian libur. Ya, libur. Masuk kapan? Senin. Tahu kenapa diliburkan? Tidak tahu. Pokok libur senang nanti. Ya. Jadi libur itu karena besok ini adalah hari tarwiyah. Hari tarwiyah. Tarwiyah itu hari tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Kalau kata orang Madura, bulan Rerajah. 3 hari ke depan kita akan melaksanakan Idul Adha, hari raya kurban. Idul Adha itu artinya hari raya kurban. Disebut Idul Adha. Maka menjelang Idul Adha pada hari tarwiyah, ya besok ini, pada hari tarwiyah itu disunnahkan untuk melaksanakan puasa. Nah, besok adik-adik ini disunnahkan melaksanakan puasa. Maka nanti malam bilang sama orang tuanya, Pak, Bu, kulelak kunapasa. Nah, gitu bisa ya? Iya, harus bisa. Kalian itu diliburkan supaya bisa berpuasa. Karena kalau bersekolah, ya kan? Kalau sekolah sambil puasa takutnya tidak kuat, takut lemes lo kuat bah mau kaleng-aleng. Nah, itu tidak kita harapkan, sehingga kemudian diliburkan tujuannya supaya tidak mengganggu terhadap ibadah puasa yang akan dilaksanakan besok. Kemudian apa dalilnya daripada puasa tarwiyah ini? Nah, kalau puasa tarwiyah, ya, halo. Nah, puasa tarwiyah itu memang secara eksplisit tidak ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang puasa tarwiyah. Hanya saja kemudian oleh ulama dikiaskan dengan puasa Arafah. Kapan puasa Arafah? Besok lusa atau hari Kamis. Hari Kamis ini kita disunnahkan melaksanakan puasa Arafah. Nah, kalau puasa Arafah ini dalilnya ada. Sebagaimana riwayat Imam Muslim an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ilah an shaumi yaumi Arafatah. Diriwayatkan dari sahabat Qatadah Al-Ansari bahwa Rasulullah ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Ya Rasul, bagaimana hukumnya berpuasa pada hari Arafah? Apa jawab Nabi? Nabi menjawab, faqala yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa Arafah itu pahalanya akan dilebur dosa-dosa di tahun yang telah lewat dan tahun yang akan datang. 1 tahun yang telah lewat tuh sampean setahun setelebat nih kan, sarang tahun sepekali datang sekilo kelako nika bi pengiran bakal esapora. Itu fadilah atau hikmah daripada berpuasa Arafah. Maka diharapkan semuanya bisa berpuasa, terutama sejerajah. Apa boleh si ampun peling yang sudah balighah itu diharapkan bisa berpuasa. Tahu niatnya. Ki kempang niatnya menabi bahasa Madura. Kan ada 2 ya, puasa tarwiyah, puasa Arafah.
niat kula apa satarwiyah laguna sunnatan lillahi ta'ala. Mencak Madura nih kan. Kalau Arafah besok ini tarwiyah hari Rabu, Kamis Arafah. Kalau Arafah niat kula apa sah hari Arafah laguna sunnatan lillahi ta'ala. Ini kecak Madura nah. Kalau bahasa Arabnya gimana? Nawaitu shoma ghadin li yaumit tarwiyati sunnatan lillahi ta'ala. Kalau yang Arafah nawaitu shoma ghadin li yaumil arafata sunnatan lillahi ta'ala. Gitu aja, gampang kan? Kemudian yang perlu adik-adik ketahui juga, di dalam Idul Adha ini kita disunnahkan berkurban. Apa berkurban itu? Menyembelih hewan, sapi atau kambing. Mun aja. Kene gelu mun aja. Kene gelu. Jadi sejeraja. Embi ya kambing atau sapi. Kalau kambing untuk 1 orang, ya. Kalau sapi untuk 7 orang. Jadi mau keluarga ni kapeto, babang, embung, kaina, nyaina, pak, anang telo, peto, cukup beli sapi situ. Mun cuman akurban ning situ untuk 1 orang cukup kambing. Kurban ini juga merupakan amalan yang sangat utama pada Idul Adha. Ya, itu amalan yang sangat utama. Sebagaimana dijelaskan juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dami." Bahwa tidak ada sebuah pekerjaan yang lebih disenangi oleh Allah pada hari Idul Adha kecuali daripada menyembelih hewan, daripada berkurban. Jadi kurban ini merupakan amalan yang sangat disenangi oleh Allah. Karena di dalam kurban ini terdapat beberapa manfaat. Ki orang si kurban mendapat pahala, bentetangkeun bisa oleh cukup gratis ya. Bisa oleh daging gratis lah. Maka pahala membahagiakan orang-orang miskin, orang fakir, pada tetangga itu pahala yang sangat luar biasa. Kemudian itu sebelum hari raya, yaitu pada setelah pelaksanaan sholat Id ya. Juga di dalam hari raya kita disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Sudah pernah ikut sholat Idul Adha? Pernah? Ya, alhamdulillah. Pada hari raya Idul Adha itu ada beberapa kesunahan. Ya, ada beberapa kesunahan. Di antaranya sunnah memakai pakaian yang paling baik, pakaian yang paling bagus. Jadi sampean nikah sunat nganggo kelambi sebagus. Sekocak bagus nikah beni anyar, belum tentu. Lo tu anyar. Jadi sampean kalau nak telasan lo usah minta kelambi anyar. Kelambi anyar lo usah. Yang paling baik, kis paling bagus. Dan tidak harus beli baru, tidak harus. Juga sunat acelaan, mau nanti celah antara ke masjid apa jeng Idul Adha, antara ke musola ni ke angkui. Cuma banyak celang, tak kau ingat sampai kerap ya. Jangan terlalu banyak. Sedeng. Sekitar naman, kata yang ngalih sebisa manis ni. Tak usahnya banyak. Yaitu sholat Idul Adha. Kemudian juga asapora lagi. Dari sempona asapora. Setelah sholat kisah asapora dari sempona. Kemudian juga memakai parfum, memakai minyak wangi.
bencukan sunataki mandi. Iya takut pada selok mandi dah nih kan. Ya, jadi kalau ingin menghadiri sholat Idul Adha itu mandi dulu. Mandi dengan diniati untuk menghadiri sholat Idul Adha. Karena sampean nikah bakal kumpul lebih orang. Ya, jadi kalau ingin kumpul sama orang-orang itu disunahkan mandi. Kayak ingin pergi sholat Jumat itu disunahkan mandi. Begitu juga ketika ingin melaksanakan sholat Idul Adha disunahkan mandi. Mentrolea kenceran mandi nanti kan niatin, ya niatin dan meniatan niat pula mandi karena ingin menghadiri sholat Idul Adha. Nawaitul ghuslah liyaumil adha begitu, li'idil adha. Itu supaya mendapat pahala. Mungkin mandi biasa warga sawaran oleh kenceran tidak mendapat pahala. Niat itu menentukan kita dapat pahala atau tidak. Pakai minyak wangi perom megenteng mun pe kepeng bau beri Rexona ya. Iya, itu sunnah. Dalam Islam itu kita itu disunahkan berpakaian yang bagus, disunahkan berpakaian yang bersih, disunahkan adanten itu disunahkan. Beni pahabe selerbe dari sabe apa langsung ngentar naik ke musola, jangan begitu. Islam itu mengajarkan keindahan. Kan ledur menicilingake gantengnya. Cuman mun reng dini ya, kalau perempuan mun lebelik laraja celingake keseleget leledur dan itu tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Kalau sekiranya dapat menimbulkan fitnah kenapa? Membuat orang tertarik. Nah itu tak kenging. Kecuali mangka tadi budi reng laki lah masuk kafe ke musola pas sebini nang budi lo apa. Atau kecuali juga orang yang bini lah sepo. Mul sepo siapa seteroh kan ada. Ini juga lo apa. Itu tentang sholat Idul Adha. Aja kesunahan Idul Adha apa saja yang sudah disebutkan tadi. Ya mandi terus. Ya punya. Terus ini ya sepora kering sepona cek lopai gitu. Terus juga sunnah melewati jalan yang berbeda antara pulang dan perginya. Tetimun misal sampean mangkat tadi kebun ke intabad dan jalan nikah. Peleman sonat lebat jalan lain lebat terima, ya lebat tetangga sana kan. Tujuannya apa? Tujuannya silaturahim, asap orang dekat tetangga. Itu tujuannya. Berangkat dan pulangnya itu melalui jalan yang berbeda. Ale pada tada tu sana lagi, sampean ada tu sana. Tetangga juga tak ada dosana. Karena kalau hakul adami dosa kata tetangga ni lebih berat, lebih repot seporana tempeng tu sedah pangeran. Mun tu sedah pangeran ni gampang. Tinggal maus astagfirullahaladzim. Cek kalau kau boleh. Ampun ni ka seporang. Mun tu sedah tetangga, mun tak tela sepora bi tetangga nah, bi pangeran tak sepora. Jadi itu sudah manusia punya dosa pada manusia itu lebih berat daripada punya dosa pada Allah. Punya dosa pada Allah itu lebih ringan, lebih gampang meminta maaf. Cukup baca istighfar kemudian tidak diulangi. Kalau sama tetangga, sama orang tua itu kan sering melakukan dosa. Maka jangan lupa pada hari raya ini kita meminta maaf. Tangannya itu cium ya, cium. Cek sahabat kepepin lah. Nak kena mungkin kan asalaman sahabat kepepin. Benih salah lagi. Cium. Jadi kan. Hirup. Gitu. Telok kali. Seporan nangis bang, seporan nebu. Gitu. Ada ki melong nangis sering tuan ya. Gitu ya. Paham? Ampun ki.